Teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Marik Sanipar. Saya berasal dari Universitas Brawijaya. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Dengan NIM saya 2050806001111042. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang artikel ilmiah yang saya buat. Artikel yang saya buat ini berjudul Pengaruh Pengembangan Budidaya Ikan Hias Koi sebagai Pendukung Pembangunan Nasional Perikanan di Indonesia. Dapat nikmati. Video ini saya buat tujuan untuk menyelesaikan tugas Indonesia yang diampu oleh dosen Hanam Saiful Rohman yang merupakan dosen bahasa Indonesia saya. Di video ini juga saya akan menampilkan PowerPoint yang merupakan poin-poin yang merupakan inti dari artikel ilmiah yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur yang terdapat pada artikel saya. Yang pertama itu terdapat pada judul. Yang selanjutnya ada bagian abstrak, dan kemudian ada bagian pendahuluan. Selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka, dan selanjutnya juga ada terdapat metode penelitian. Yang selanjutnya ada terdapat hasil dan pembahasan. Yang kemudian ada bagian penutup, dan paling terakhir ada bagian daftar pustaka. Bagian pertama itu ada judul. Judul yang saya ambil itu Pengaruh Pengembangan Budidaya Ikan Hias Koi sebagai Pendukung Pembangunan Nasional Perikanan di Indonesia. Ikan koi ini termasuk ikan yang memiliki nilai jualan tinggi. Jadi saya mengambil judul tersebut. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak adalah bagian penting dari sebuah makalah ilmiah. Abstrak ini termasuk bagian yang memiliki cakupan keseluruhan dari makalah ilmiah, termasuk dari latar belakang, metode, hasil, kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini merupakan bagian dari artikel ilmiah atau makalah ilmiah yang berisikan tentang alasan dan atau latar belakang dari sebuah peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bagian ini saya menjelaskan tentang bagaimana Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman hayati yang dimiliki dari setiap penjuru negara. Keanekaragaman hayatinya ini termasuk juga dalam pada ikan hias. Ikan hias ini juga terbagi dua, menjadi ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Pada ikan hias air tawar memiliki spesies yang cukup banyak. Salah satu komoditas ikan hias air tawar ini adalah ikan koi. Ikan koi ini termasuk primadona pasar internasional karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan harga pasarannya pun relatif stabil. Ikan koi ini banyak diminati karena bentuk badan serta warnanya ini yang memiliki warna dan bentuk badan yang menarik dan dipercaya memiliki banyak keuntungan jika memilikinya bagi para pencinta koi di Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini juga memiliki tujuan penulisan. Pada bagian tujuan penulisan ini saya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor dari pembudidayaan ikan koi sebagai pembangunan nasional perikanan Indonesia. Tujuan penulisan ini juga termasuk sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam hasil dan pembahasan. Selanjutnya juga terdapat manfaat penulisan. Manfaat yang didapat dari saya dalam melakukan penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai pengaruh pengembangan budidaya ikan hias koi sebagai pendukung pembangunan nasional perikanan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dalam hasil penelitian saya terdapat 3 poin. Poin pertama itu adalah
tentang ikan hias. Ikan hias adalah ikan yang memiliki keindahan bentuk fisik, dan ikan hias ini juga biasanya tidak dikonsumsi oleh manusia. Ikan hias terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah ikan hias air laut, dan yang kedua itu adalah ikan hias air tawar. Ikan hias yang sering dibudidayakan oleh manusia adalah ikan hias air tawar. Alasannya sangat sederhana, biasanya karena ikan hias air tawar itu memiliki ketahanan tubuh yang lebih optimal dibandingkan dengan ikan hias air laut, dan juga ikan hias air tawar ini lebih mudah dibudidayakan dibanding ikan hias air laut. Selanjutnya ada ikan koi. Ikan koi ini adalah ikan yang berasal dari Jepang. Ikan koi ini memiliki panjang tubuh sekitar 30-60 cm. Dan ikan koi biasanya bisa mencapai berat 0,4-4 kg. Tidak jarang ikan ini juga bisa mencapai 15-20 kg untuk ukuran jumbo. Warna yang dimiliki pada tubuh ikan koi ini sangat bervariasi, tapi fisik yang dimilikinya selalu berukuran besar dan tebal. Ikan koi ini biasanya dibudidayakan secara besar dan kecil. Biasanya dibudidayakan pada waduk buatan manusia, waduk alami, dan kolam di sungai yang bergerak lambat atau cepat. Yang terakhir ada jenis-jenis ikan koi. Ikan koi memiliki banyak jenis-jenis. Jenis-jenis yang terdapat pada ikan koi ini sangat bermacam dan memiliki keunikannya sendiri. Beberapa jenis ikan koi. Jenis ikan koi itu seperti ikan koi Anjekaiso. Koi ini memiliki dasar berupa warna putih cerah, kombinasinya warna merah. Selanjutnya juga ada ikan koi towa yang memiliki persilangan dengan kohaku dengan sirop utsuri, sekilas mirip dengan ikan koi yang lainnya. Selanjutnya ada ikan koi shiro beko yang memiliki corak hitam kecil di seluruh badannya. Selanjutnya ada ikan koi beko, dikatakan demikian karena memiliki warna kuning hingga juga dikenal sebagai ikan koi koni. Selanjutnya ada ikan koi goromo. Ikan koi goromo ini memiliki warna yang cerah dan makin sedap dipandang dengan warna dasar putih. Dan kualitasnya semakin tinggi hingga terdapat pada pasaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Pada bagian metode penelitian dalam sebuah artikel itu adalah bagian di mana kita menentukan metode apa yang kita gunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan sebuah metode penelitian yang sifatnya kualitatif. Metode ini mengutamakan penelitian yang sifatnya tidak berdasarkan angka. Proses analisis yang dilakukan dalam metode penelitian ini melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengumpulkan data. Data-data dikumpulkan dari berbagai sumber yang tertera dan terpercaya, seperti jurnal, laporan penelitian, buku, dan lainnya. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah penggabungan data. Data-data tersebut digabungkan dari berbagai sumber dan dianalisis di antara data yang satu dengan yang lainnya. Dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan dari suatu artikel ilmiah. Hasil dan pembahasan dari suatu artikel ilmiah merupakan bagian inti dari semua yang terdapat dalam artikel dan jurnal ilmiah. Pada artikel ini terdapat 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh sumber daya manusia yang mengelola ikan koi. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembudidayaan ikan hias. Karena kan manusia adalah orang yang mengelola dan membudidayakan ikan tersebut. Dalam membudidayakan ikan tersebut dibutuhkan manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan
dalam bidang tersebut, sehingga kompetensi yang dimiliki tersebut dapat melakukan budidaya ikan koi yang memiliki keuntungan yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengaruh benih ikan koi yang dibudidayakan. Benih adalah suatu faktor penting bagi pembudidayaan ikan koi. Benih yang baik sangat penting dalam melakukan produksi untuk mencapai produksi yang tinggi. Benih tersebut harus cukup umur agar bisa dilepas, dan ukurannya harus memenuhi syarat sehingga mencegah terjadinya presentasi kematian saat pembudidayaan. Selanjutnya ada pengaruh luas lahan pembudidayaan ikan. Lahan adalah tempat bagi individu dalam proses pembudidayaan. Lahan ini memiliki perbandingan lurus dengan keuntungan. Semakin luas lahan yang dimiliki oleh seorang dalam melakukan budidaya, maka semakin banyak juga keuntungan yang didapatkan oleh orang tersebut. Lahan yang luas akan meningkatkan produksi ikan koi. Selanjutnya kita ada pengaruh pakan terhadap pembudidayaan. Pakan menjadi penentu tingkatan produksi dan keberlangsungan hidup ikan. Pakan menjadi sumber materi dan energi untuk menopang keberlangsungan hidup dan pertumbuhan hidup ikan. Pakan juga menjadi faktor penentu harga jual dari ikan. Kenaikan yang terjadi pada pakan inilah yang menjadi faktor penentu harganya. Selanjutnya ada pengaruh kualitas air terhadap pembudidayaan. Air adalah wadah dan media yang digunakan pembudidaya dalam melakukan pembudidayaan. Air digunakan untuk pemeliharaan ikan dan memiliki syarat agar dapat digunakan secara berkala. Air ini harus memiliki kondisi yang baik agar ikan tetap sehat dan tidak terhindar dari penyakit. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian penutup. Pada bagian penutup ini terdapat dua subbab. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah ikan koi memiliki banyak pengaruh yang menjadi acuan dalam perkembangan hidupnya dalam pengembangan pembangunan nasional. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh sumber daya manusia, pengaruh benih ikan koi, pengaruh luas lahan, pengaruh kualitas air, dan pengaruh pakan. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadi aspek penting dalam pembudidayaan ikan koi. Hal ini dimaksudkan agar pembudidaya dapat meningkatkan produktivitas dari hasil produksi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang kedua ada sebuah saran. Saran dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya melalui media online seperti jurnal online, buku online, tetapi juga melalui buku offline dan jurnal offline. Diharapkan juga pada peneliti yang akan meneliti penelitian ini lebih lanjut agar melakukan diskusi dengan orang-orang yang lebih paham bidangnya agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dan jelas. Selanjutnya ada bagian terakhir. Bagian terakhir dari sebuah penelitian adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar di mana penelitian ini mengutip sebuah jurnal atau artikel ilmiah dari orang lain sehingga mereka mencantumkannya di dalam daftar pustaka. Dan presentasi dan penjelasan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya Marius Hanifar, pamit undur diri. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Dadah.